Saya agak bingung ya dengan upaya atau pernyataan para purnawirawan jenderal kayak Fauzi Rossi, Pak Trisno yang ingin memakzulkan wakil presiden Pak Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi bagi saya ini adalah pasti ada permainan di sana karena nggak punya dasar mereka membuat pernyataan atau upaya untuk melangsir Gibran dari kursi wakil presiden karena Gibran itu dipilih secara konstitusional loh. Gibran itu dipilih secara demokratis. Jadi Gibran dipilih pada pemilu 2024. Bahkan tanpa Gibran menurut saya Pak Prabowo tidak akan menang. Jadi ini menjadi catatan. Kan yang keluar melakukan pernyataan itu kan teman-temannya Pak Prabowo semua, Fauzi Rossi, lalu siapa lagi yang lain-lain. Itu menurut saya adalah permainan, ada kotak di belakangnya. Hanya mereka berpura-pura aja bahwa bukan di tanah. Jadi mungkin mereka mau melempar menunjuk tangan bahwa orang-orang di belakangnya adalah orang-orang Tengku Umar. Jadi menurut saya bukan. Jadi ini bukan orangnya Mega. Jadi Mega itu orang yang paling gentleman kalau dia melawan. Kalau dia melawan dia akan melawan di publik. Jadi bukan bermain api. Jadi menurut saya ini adalah permainan istana. Jadi istana harus mengklarifikasi itu loh. Jadi kenapa para jenderal ini membuat pernyataan. Lalu Pak Prabowo juga harus keluar atau memanggil orang-orang ini, kira-kira dasar apa kalian membuat pernyataan bahwa Gibran harus dimaksudkan. Kalau Gibran dimaksudkan atau diberhentikan, dasar dasar konstitusionalnya apa? Jadi dasar hukumnya apa? Hanya karena dasar keputusan MK itu nggak masuk akal. Karena memang kalau mau mengklarifikasi atau menganulir pencalonan Gibran, itu anulirnya pada saat Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Jadi karena kan semua sudah tahu kan masalah apa yang terjadi saat ini. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh para purnawirawan dan para purnawirawan jenderal ini. Jadi bukan berarti mestinya mereka kan orang-orang yang taking profit, jadi mengambil keuntungan begitu Pak Prabowo menang dengan catatan begitu menangnya sudah tidak tinggalkan Gibran. Ya menurut saya ini enak aja kalian ini. Jadi saya bukan pendukung Jokowi, bukan juga pendukung Gibran, tetapi saya melihat ini mereka ini orang tua tetapi menjadi sumber masalah. Jadi semakin tua semakin membuat masalah, bukannya semakin tua semakin membuat adem republik ini, semakin mencari terhadap persoalan-persoalan misalnya efisiensi anggaran, kekurangan APBN. Mestinya itu yang harus dipikirkan secara konstruktif. Atau mungkin juga mereka bisa memberi masukan kepada Gibran bahwa sebagai wakil presiden lu harus begini. Sebagai wakil presiden tugasmu adalah membantu Presiden Prabowo begini. Bukan bermanuver untuk memaksudkan Gibran. Kalau memaksudkan Gibran ya satu paket dong, memaksudkan juga Prabowo karena mereka juga adalah satu paket. Jadi pencalonan presiden itu satu paket, dan ketika dia menang bukan hanya Prabowo yang menang. Jadi para purnawirawan tentara ABRI harus mencatat ya, tanpa Gibran Prabowo tidak akan menjadi presiden, percaya aja. Jadi tanpa Gibran Prabowo tidak akan menjadi presiden. Jadi kekuatan mesin elektoralnya Jokowi itu yang membuat Prabowo menang dan menjadi presiden seperti yang sekarang ini. Jadi Pak Prabowo kan ambisinya sejak 2004 ya. Dan saya secara pribadi sangat kecewa, kok ambisinya sudah sangat lama tetapi hasilnya seperti sekarang. Jadi ketika dia menjadi presiden, dia mengakomodir orang-orang loyalisnya, orang-orang yang berjuang ambisinya, orang-orang partai politik, bukan mengakomodir orang-orang yang bisa bekerja untuk kepentingan bangsa. Ini kan menurut saya sesuatu yang keliru gitu loh. Jadi bagi saya, upaya pemaksulan Gibran ini tidak lepas dari kekuatan istana, karena mereka tahu Pak Jokowi ini sudah sangat kuat secara elektoral, dan mereka juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi akan mengusung Gibran pada 2029, dan saya seyakin-yakinnya wakilnya Gibran itu adalah Erick Thohir. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia tahun ini, ya wakilnya Gibran pasti Erick Thohir untuk melawan Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo akan kalah. Saya yakin Pak Prabowo akan kalah. Nah, untuk memblokir pencalonan itu, yang dilakukan sekarang adalah mereka mencoba untuk memakzulkan Gibran dengan berbagai alasan yang menurut saya ini alasan yang tidak masuk akal dan cenderung membuat kegaduhan. Bahkan dalam konteks tertentu pembuktian ijazah palsunya Pak Jokowi ini menurut saya mengada-ada gitu. Jadi bukan soal
Pak Jokowi bohong atau enggak ya. Pertanyaan saya, kalian selama ini kemana gitu loh. Jadi Pak Jokowi sudah dicalonkan dari wali kota, jadi gubernur DKI, jadi presiden 2 periode, dan itu sudah diputuskan oleh KPU. Jadi sudah sah pencalonannya ya. Jadi secara administratif jadi sudah lolos gitu loh. Kalian kalau mau perkara kan KPU, bukan perkara urusan ijazahnya Jokowi. Jadi memang Jokowi ini sedang banyak musuh sekarang. Jadi musuhnya Jokowi bukan hanya lawan politik yang ada sekarang, karena memang itu menurut saya kesalahan Jokowi yang mengkhianati PDIP ya. Jadi musuh Jokowi sekarang itu ada di dalam istana. Jadi ini yang mencatat, karena Jokowi juga menjadi beban untuk Pak Prabowo ya, dengan banyaknya menteri apa segala macam. Kan konsultasinya ketika Pak Prabowo ke Denpasar, Pak Jokowi memanggil 14 menteri ke Solo. Jadi orang bilang ada 2 matahari kembar di dalam pemerintahannya. Itu menunjukkan bahwa memang Prabowo itu tidak otonom dalam proses pengambilan keputusan. Lalu sekarang tiba-tiba para jenderal keluar dan membuat kegaduhan ke publik bahwa Gibran harus dimaksudkan. Menurut saya, dasar mereka membuat pernyataan Gibran dimaksudkan nggak punya dasar konstitusi yang jelas. Dan ini adalah yang kerok kegaduhan aja. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus segera selesaikan. Jika tidak diselesaikan, orang akan menganggap bahwa istana akan tetap berada di balik 106 purnawirawan ini.